Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu pada tahun 2021 ini. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Saya ingin kita kilas balik tentang banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa Indonesia. Kalau kita ingat, pada tahun 2021 ini ada 3 kasus yang paling viral. Ingat kasus Henry Wiryawan yang mencabuli 21 orang santri, hingga santrinya tersebut memiliki 9 orang anak. Dan kemudian kalau kita ingat juga 3 anak yang diperkosa oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur. Dan yang baru-baru ini juga terjadi kasus Novia, seorang perempuan muda yang diperkosa oleh pacarnya, diberi obat tidur lalu diperkosa, dan kemudian dipaksa untuk melakukan aborsi. Karena berbagai macam tekanan, trauma yang dihadapi oleh Novia, ia sampai melakukan bunuh diri di makam ayahnya. Kalau misalnya melihat begitu maraknya kasus kekerasan seksual, seringkali kita bertanya, kenapa sih ada banyak sekali kekerasan seksual? Lebih tepatnya, kenapa sih orang mau melakukan kekerasan seksual gitu? Dan ini terjadi sama siapa aja. Kalau kita sering mengikuti berita-berita kekerasan seksual, bahkan pelaku-pelaku kekerasan seksual itu juga berasal dari orang-orang yang ngetop. Kalau di Amerika kita lihat banyak artis-artis Hollywood juga yang terlibat. Kalau suka nonton House of Cards, Kevin Spacey misalnya, yang juga diduga terlibat kasus kekerasan seksual, Bill Cosby atau Woody Allen gitu. Jadi kenapa kok orang ngetop pun melakukan itu gitu? Masalahnya apa? Secara psikologis sebenarnya ada banyak motif, seperti narsisme atau trauma masa kecil, dan semuanya berkontribusi terhadap perilaku kekerasan seksual. Tapi yang paling penting dan juga sering terjadi adalah para pelaku kekerasan seksual seringkali merasa bahwa ia memiliki kuasa atas tubuh korban. Nah, ini sebenarnya konsep yang sangat penting. Dan meski kita harus akui bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Banyak laki-laki juga mengalami kekerasan seksual. Tetapi data dan fakta memang membuktikan bahwa perempuan adalah mayoritas korban kekerasan seksual. Dalam masyarakat patriarkal, situasi seperti ini semakin jelas. Relasi kuasa semakin jelas. Masyarakat patriarkal selalu menganggap bahwa laki-laki adalah makhluk yang agresif. Perempuan adalah makhluk yang pasif. Sehingga seringkali kita sering dengar kan, ya kamu harus dong jaga pakaian kamu supaya nanti laki-laki itu tidak terangsang. Atau kalau kita ingat beberapa waktu belakangan ini, kita ingat ada sebuah tweet dari seseorang bernama Cak Nadi yang mengatakan bahwa ya salah sendiri kamu ayam, kelinci atau apapun ini perempuan diperagakan sebagai binatang-binatang yang lemah dalam tanda kutip. Kok kamu masuk ke tempat buaya sih? Kok kamu masuk ke sarang buaya? Dan laki-laki dianggap sebagai buaya yang agresif. Nah, ini sesuatu yang sangat biasa dalam masyarakat patriarkal. Dalam masyarakat patriarkal, ketika laki-laki selalu dianggap sebagai makhluk agresif dan perempuan sebagai makhluk pasif, yang terjadi adalah laki-laki seringkali merasa punya kuasa penuh terhadap tubuh perempuan. Jadi perempuan di situ dianggap pasif, layaknya objek, laki-laki agresif, dan ia merasa punya kuasa terhadap sebuah objek yang pasif ini. Dan ini bisa kita lihat misalnya dalam kasus Novia, di mana pacarnya dengan teganya memberi obat tidur dan kemudian memerkosa Novia. Ia merasa bahwa dia punya hak untuk melakukan apa saja pada tubuh Novia ketika Novia tidak bisa memberikan persetujuan apapun ketika itu. Dan bahkan setelahnya, sang lelaki, sang pacarnya itu meminta Novia untuk melakukan aborsi. Yang artinya di sini lagi-lagi ia mencoba untuk memaksakan kehendak dan kuasanya terhadap tubuh Novia. Nah, tapi kuasa tidak hanya berhenti pada kasus-kasus pemerkosaan. Kuasa juga bisa memainkan peran-peran yang lain. Seperti misalnya kasus-kasus ketimpangan kuasa. Selain pemaksaan agresi dalam kasus pemerkosaan, kuasa seringkali dimainkan dalam situasi yang timpang. Seperti kasus Henry Wiryawan. Sebagai seorang ustadz, ia menggunakan otoritas keagamaannya dan otoritasnya sebagai seorang pengajar, seorang ustadz di situ untuk mendekati dan mencabuli para santriwatinya. Yang di situ kalau kita ingat santriwatinya masih masuk dalam kategori anak. Jadi kalau seorang anak tentunya ia tidak bisa memberikan persetujuan, apalagi dalam relasi otoritas keagamaan seperti itu seringkali ada respect dan melihat ustadznya mungkin seperti seorang panutan. Henry Wiryawan dalam kasus ini memanfaatkan situasi dan relasi tersebut. Kuasa nggak hanya berhenti di situ. Hal yang sama juga sering kali terjadi dalam situasi di mana seseorang merupakan aktor ngetop. Atau misalnya dosen.
sebagai seseorang yang merasa memiliki kuasa. Memiliki kuasa di kampus, memiliki kuasa sebagai orang yang ngetop. Ada banyak sekali privilege yang membuat seseorang kemudian memiliki kuasa. Nah, mereka ketika memiliki situasi yang penuh privilege tadi, merasa kuasa mereka nih double-double lah istilahnya. Yang terjadi adalah mereka juga merasa punya hak untuk memaksakan kuasanya pada tubuh orang lain. Dalam salah satu testimoni, kalau kita kembali kepada kasus-kasus di luar Indonesia, atau misalnya kasus aktor top Hollywood Bill Cosby. Kalau misalnya kita lihat kasusnya Bill Cosby, kita bisa melihat testimoninya adalah jelas. Banyak korban yang dibuat mabuk berat atau diberikan obat tidur atau diberikan obat-obatan sehingga ia tidak mampu memberikan persetujuan, sehingga ia lemah, sehingga ia tidak bisa melakukan apapun untuk melakukan perlawanan terhadap sang pelaku. Nah ini lagi-lagi kembali lagi kepada rasa memiliki hak memaksakan kuasa dan rasa merasa memiliki privilege untuk melakukan apa saja pada siapa saja dan merasa bahwa bisa melakukan apapun. Secara singkat, sekarang kita jadi tahu bahwa kuasa dan bahkan dominasi agresi, lebih tepatnya mungkin, memerankan peran yang sangat penting dalam terjadinya relasi seksual. Itu mengapa seringkali kalau misalnya kita melihat perdebatan aktivis perempuan atau diskusi-diskusi dalam kalangan aktivis perempuan, banyak yang sering mendukung penyertaan kata persetujuan di dalam perundang-undangan, seperti rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau Permendikbud 30 yang kemarin sempat ramai kontroversinya. Tentunya bukan untuk melegalkan seks bebas. Mungkin juga nggak ada yang mikir ke situ. Tapi untuk menjadi pengingat bahwa dalam kasus kekerasan seksual selalu ada agresi kuasa yang menganggap korban sebagai objek pasif. Dengan kata konsen atau persetujuan, kita sedang memberi afirmasi bahwa manusia punya hak pada tubuhnya. Ia bukan objek, dan ketika ada agresi kuasa atau dominasi agresi kuasa yang dilancarkan di situ, itu tandanya hak manusia, haknya pada tubuhnya sudah dilukai. Itulah yang membuat seorang menjadi korban kekerasan seksual.